Ada kerinduan saya akan suasana yang lama sudah belum pernah saya temukan lagi, yaitu suasana apa itu? Begini, saya mau membayangkan sahabat semua, dan ini adalah sebuah kisah perjalanan hidup impian saya. Saya pernah tinggal di sebuah perumahan, bagi saya sangat ideal, bukan karena lokasinya, bukan karena fasilitas rumahnya, bukan karena besar dan bagusnya rumah di perumahan tersebut, tapi kami tinggal di jalan kuldesak atau jalan yang ujungnya berputar ngantong, dan ini sebenarnya bagian dari rumah perumahan yang biasa saja. Lokasi kami juga paling ujung, tidak menarik sebenarnya. Yang dimaksud dengan kami adalah 10 keluarga di sana, di mana kebetulan usia kami berdekatan satu sama lain, juga anak-anak kami usianya seumuran semua. Mengapa kami sebut tinggal di sana adalah impian? Karena kami satu visi, satu mindset tinggal bersama. Ini semua adalah kisah nyata 15 tahun yang lalu, di mana kami di sana tinggal bersama, namun satu persatu pindah karena pekerjaan atau karena alasan bisnis yang lainnya. Semua sekarang sudah pindah dan tidak di sana lagi. Namun kalau kami bertemu, kalau kami reunian, kami masih mengangeni tempat ideal tersebut. Sekali lagi, kita sepakat bahwa rumah ini adalah benda mati. Setuju ya? Lokasi dimanapun itu adalah benda mati. Namun yang membuat hidup adalah keputusan kami bersepuluh, bagaimana kami bertetangga, bagaimana kami bersaudara, bagaimana kami saling titip, bagaimana kami mengisi kekurangan, bagaimana kami tidak berkompetisi. Saya membayangkan ini adalah contoh kecil cara bernegara yang benar. Benar deh, ini adalah contoh kecil bernegara. Begini muasalnya. Suatu hari kami membeli sepasang sepeda untuk 2 anak kami. Ternyata membuat tetangga depan rumah kami, anaknya ingin dibelikan sepeda juga, dan tetangga tersebut tidak ingin memberikan kepada anaknya sepeda karena belum ada prestasi katanya. Lalu tetangga lain ingin punya kolam renang rumahnya seperti tetangga kiri rumah saya, dan ini membuat orang tua si anak yang meminta kolam renang tadi melawan kehendak anak yang semua orang tahu harga kolam renang itu tidak murah. Lalu tetangga lain membeli PlayStation yang membuat anak saya paling kecil ingin punya PlayStation juga. Juga anak tetangga kiri yang punya kolam renang ingin minta PlayStation juga. Ini semacam persaingan tidak sehat. Bagi kami kepala keluarga, kami harus rapat, kami harus berdiskusi panjang. Akhirnya kami berdiskusi dan memutuskan apa yang harus kami lakukan terhadap keluarga besar kami bersepuluh tadi. Singkat cerita, kami tidak ingin kompetisi. Kami tidak ingin kompetisi yang tidak sehat. Kita lebih baik ke depan berkolaborasi. Bagaimana itu kolaborasi maksudnya? Kami sepakat kolam renang hanya satu. Kalau ingin berenang, hanya ke rumah om dokter itu yang di sisi rumah kami. Kalau ingin sepeda, dari 10 anak yang punya sepeda hanya 5. PlayStation hanya 2 rumah yang punya. Rumah saya kebetulan lapangannya luas, dibuatkan lapangan basket. Jadi kalau mau main basket, di rumah saya. Semua punya beda-beda, semua punya fasilitas, tidak ada yang sama. Kami sepakat kalau mau berenang hanya ke satu rumah. Ingin basket ke rumah yang lain. Ingin bersepeda harus berbagi dengan PlayStation. Jadi si anak A ingin main sepeda, dia tawarkan PlayStation-nya. Intinya kita tidak saling punya yang sama, tetapi punya yang beda-beda. Kalau mau membeli anak-anak mainan atau fasilitas, pastikan bisa bermanfaat untuk semua anak tetangga agar tidak saling iri dan saling kompetisi. Buang-buang uang pamer. Apa yang terjadi setelah rapat itu? Ternyata anak-anak kami menjadi anak yang pandai negosiasi, pandai berbagi, pandai saling mengerti. Rumah menjadi tidak pernah kosong atau sepi. Selalu ada aja yang datang, selalu ada aja yang baru. Setiap hari ada aja cerita dan ada pelajaran. Itu yang kami rindukan. Kolaborasi tadi ternyata menimbulkan kebahagiaan. Ini sebenarnya contoh bernegara kecil, yaitu bertetangga dengan sehat. Bayangkan negara ASEAN kalau seperti ini, ada yang mepet ke Cina, ada yang mepet ke Amerika, ada yang mepet ke Jepang, ada yang mepet ke Korea, ada yang dekat dengan Rusia, lalu saling oper kelebihan dan saling tutup kekurangan. Tahu-tahu negara ASEAN itu tumbuh kuat dan menjadi negara produsen baru, bahkan punya currency atau mata uang baru seperti euro. Jadi daripada ngimpi membangun ASEAN yang kuat, kompak, saling berkolaborasi, saya mulai dari bertetangga dulu deh. Ada nggak yang mau jadi tetangga saya dan kolaborasi akan fasilitas yang tidak sama satu yang lain, tetapi saling membutuhkan.